Jadi ayat itu dalam surat Al-Insyiqaq gitu ya, menegaskan tentang bahwa semua orang bersungguh-sungguh tanpa terkecuali. Loh, Ustaz, dia tidur aja kerjanya. Sungguh-sungguh tidur. Karena nggak semua orang bisa tidur kan. Satu. Yang kedua tanya dokter, Pak. Emang kalau kita tidur nggak keluar energi? Keluar, walaupun minimalis. Tapi pakai energi juga. Buktinya apa? Orang sakit susah tidur, benar Pak? Nggak punya tenaga untuk tidur. Ya salah. Kan Allah nggak pernah salah. Rahimahullah. Kadihun ila rabbik. Di ayat itu, kadihun ila rabbik. Ketika engkau berjuang, berusaha, maka apapun perjuanganmu, apapun usahamu, ujungnya ke Allah. Apa maksudnya ujungnya ke Allah? Maksudnya, siapapun, dimanapun meninggalnya, dalam keadaan apapun, ucapannya sama. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sahihat. Yang meninggal kita di masjid, saya lagi ceramah, cabut nyawanya. Bapak-bapak ngucapin apa? Innalillah. Meninggal lagi ngopi, ketawa-ketawa, depan kopi ada gaplek. Ucapannya apa Pak? Sama. Ya kan? Meninggal lagi umroh, innalillahi. Meninggal lagi jalan-jalan gak jelas, innalillahi. Sama. Mau di mana? Di udara, innalillahi. Di darat, innalillahi. Di dasar laut juga innalillahi. Famulaqi. Maka silahkan saja, luar biasa lah. Ayat Al-Quran itu singkat-singkat. Tapi maknanya kalau kita baca pelan-pelan langsung diem gitu. Iya. Ya karena maka Allah sebutkan di rangkaian ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Mana yuridul ajilata ajalna lahu fiha. Pengen buru-buru al-ajilah. Kata ajilah ini sudah sering kita gunakan. Kita bilangnya apa Pak? Takjil. Ya. Takjil puasa. Itu jangan dibilang takjil. Kalau takjil artinya menunda buka puasa. Dia bilangnya ta'jil. Nah, itu baru bersegera berbuka pada saatnya. Itu bapak-bapak bilang ke ibu, Bu, kita takjil hari ini. Insya Allah Pak, udah azan maghrib, nggak ada apa-apa di meja makan. Istrinya mufti bahasa Arab. Lah, tadi kata bapak, Bu ditunda buka puasanya. Musibah. Ta'jil, pakai ain. Ya. Ajilah. Kalau istrinya bisa bahasa Arab. Rahimakumullah, al-ajilah. Yuridul ajilah, ingin tergesa-gesa, ajalna lahu, maka Allah segerakan untuknya fiha manasya liman. Masya Allah. Kan banyak hidup kita begitu kan sekarang kan. Ayo nak, belajar. Ini udah saatnya kamu masuk SD dari mulai kita kecil itu. Sebelumnya lagi sudah saatnya kamu masuk TK. Ya kan nggak boleh lewat sedikit itu kan. Mana ada orang tua nyantai ya, masih juga umur 7 tahun, nanti aja 10 tahun. Itu udah stres ayahnya Pak. Pasti orang 6 tahun aja udah ribet, udah nyari sekolahan. Padahal SD doang. SMP juga begitu. Kelas 5 udah ngomong nanti SMP di mana. Padahal kan nyantai aja dulu harusnya. Ya apa ya, tamat SD nanti baru kita cari. Nggak bisa. Kelas 5 udah nyari. Masih 2 tahun udah nyari SMP. SMP juga begitu. Baru naik kelas 2 udah ngomong nanti mau SMA di mana. SMA apalagi kelas 1 udah ngomong mau kuliah di mana. Belum tamat kuliah, baru masuk Pak, baru daftar, baru isi untuk ikut tes. Udah berpikir nanti akan kerja di mana, akan memilih profesi apa. Kita nggak mau tertinggal sedetik pun soal dunia. Begitu kerja punya duit, langsung apa lagi Pak? Ini harus nikah, ya kan? Jangan sampai telat. Terus negatif nggak itu? Enggak sama sekali. Begitu memang seharusnya. Karena dalam Al-Quran ada ayat wal asr, demi masa. Umat ini diperintahkan Allah untuk menseriusi waktu. Jangan disia-siakan. Karena akan ada banyak pertanyaan di akhirat terkait tentang waktu. Mudamu engkau gunakan untuk apa?
luangmu atau gunakan untuk apa? Itu pertanyaan-pertanyaan di akhirat yang disampaikan Nabi SAW. Maka rahimakumullah, apa soalnya ini? Tiba-tiba Allah turunkan ayat man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid wa ja'alna lahu jahannam. Ini yang jadi soal. Yang pengen segera, pengen buru-buru di dunia ini, maka kami segerakan untuknya bagi siapapun yang kami kehendaki sesuai dengan apa yang kami ingin berikan. Kemudian kami sediakan untuknya neraka jahanam di akhirat. Duh, ini kesannya kontradiksi. Imam Syafi'i mengatakan seandainya dalam Al-Quran cuma ada surah Al-Asr, maka sudah cukup Quran, tidak perlu lagi surah yang lain. Kenapa? Surah Al-Asr di dalamnya soal waktu. Hidupkan waktu. Modal utama itu waktu, Bapak. Apapun coba untuk lihat. Ini kita sholat ini. Bisa kita enak sholat subuh kalau nggak ada waktunya. Tiba-tiba cuma dikasih kayak teman-teman ikut pelatihan itu kan ada yang pelatihan jenis tertentu itu 15 menit makan siang sholat duhur, mana enak Pak sholat waktu. Nikah bisa kita mencintai istri kita 5 menit, waduh nggak bisa lah, perlu waktu. Sama sahabat perlu waktu, ngopi aja perlu waktu. Mana ada orang minum kopi kayak minum air putih, dinikmati kan pelan-pelan. Minimal 30 menit 1 gelas, baru rasanya nikmat. Apa saja perlu waktu. Tapi tiba-tiba Allah turunkan yang buru-buru, serius dengan waktu, maka kami hanya berikan sesuai apa yang kami kehendaki kata Allah. Untuk orang-orang yang kami tentukan. Terus di akhirat kami sediakan untuknya neraka. Ya. Maka kita lanjutkan ayatnya. Apa maunya Allah Subhanahu wa taala? Madhmuman madhura. Baru kita lanjut ayat 20. Ayat 19. Wa man aradal akhirata. Nah, sekarang tadi kan ajilata. Segera. Padahal segera itu positif. Sekarang wa man aradal akhirata. Dia ingin, nggak segera, ingin yang akhir. Wasa'adaha sa'yaha. Terus dia berjuang untuk akhiratnya sesuai dengan perjuangan untuk akhirat. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Nah, orang yang begini nih barulah usahanya akan diapresiasi oleh Allah. Mashkur itu artinya Pak akan diterima kasihi oleh Allah, diapresiasi. Rahimakumullah. Aneh kan? Padahal nggak boleh diundur apapun kebaikan itu. Tapi kenapa tiba-tiba yang positif malah yang menginginkan yang akhir? Yang ingin segera malah dianggap negatif. Maka apa artinya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini segera dan akhir apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah segera dan akhir amal? Bukan. Karena kalau amal, perbuatan harus disegerakan. Alasannya karena dunia ini adalah darul amal, negeri tempat kita berbuat. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah di dalam 2 ayat ini, yang bersegera dan yang menginginkan akhir, ingin menunda, itu adalah hasilnya, dampak dari amalannya, kenikmatannya, kebahagiaannya, kesuksesannya. Negatif. Mereka yang ingin segera menikmati hasil di dunia, segera ingin sukses di dunia. Positif, mereka yang berjuang, dia segera berbuat di dunia. Tetapi hasil yang ia idamkan adalah yang tertunda, yang Allah akan berikan di akhirat kelak. Ulama kita bapak-bapak menyebutnya dengan istilah Muslim itu raganya di dunia, jiwanya di akhirat.
Coba Allah, kita pulang nanti ada istri kita kan di rumah, aneh dia. Kalau kita raga di dunia, jiwa di akhirat, kita akan bilang apa? Allah sedang hadirkan peluang pahala buat saya. Dan istri kita aneh. Saya pengen pahala besar di akhirat. Marah-marah nggak kita, Pak? Enggak. Langsung, Bu, gini loh Bu, baiknya seperti ini. Atau kita tunda nasihat itu. Kalau mungkin kelihatannya dia lagi capek, habis ngurus sahur kan, kita tunda dulu. Karena kita pengen pahala. Kita cari timing yang tepat. Istriku harus berubah jadi makin solehah dan aku dapat pahala dari Allah. Coba lihat. Dimanapun bekerja juga, nggak ada CCTV pengawas, nggak ada inspektorat, nggak ada ancaman apa-apa. Kita boleh seenaknya, tapi nggak. Saya pengen surga di akhirat. Bener kerjanya, amanah, jujur. Padahal dia punya ruang pribadi. Begitu HP masuk ke ruang itu, hilang sinyal. Mau disadap gimana tuh? Tapi dia amanah. Karena dalam jiwanya, dalam dadanya, aku ingin pahala di akhirat. Aku ingin sukses di hari hisab, di hari pertanggungjawaban langsung di hadapan Allah. Antum bayangkan hidup kita kalau semua orang kayak gini, Pak. Indah hidupnya kan. Kalau usah jauh-jauh. Kita buat simulasi sederhana ya. Kita punya teman 2 orang, ya kan? Sohib, korib, sama kita nih. Si A sama si B. Dua-duanya dekat. Kita susah dia tolong. Kita perlu uang dia kasih. Kita sakit dia jenguk, dia bayarin rumah sakit A dan B. Tapi ada perbedaan signifikan, Pak. Kalau B sakit nih, dibayarin rumah sakit, ditengokin tiap hari. Begitu sehat, dia datang ke kantor kita. Bang, lagi abang sakit kan aku urus. Aku lagi perlu bantuannya, Bang. Sebel nggak? Nah, itu B. Yang A sama. Dia bayarin rumah sakit, dia nengokin kita. Begitu kita sehat, dia santai aja. Dia malah main ke kita, dia ngomong apa? Bang, kalau perlu apa-apa bilang ya. Ya salah. Kok bisa begitu? Yang A, dia pengen bahagia di akhirat. Maka makin dia bisa bantu kita sebagai temannya, makin dia bahagia. Karena dia melihat kebahagiaan itu di akhirat. Yang B, al-ajilata, pengen buru-buru menikmati kebaikannya. Kan saya kemarin baik sama kamu, sama Anda. Kapan? Kok bisa? Ini saatnya ini, bantu saya, Pak. Akhirnya kita dekat sama mana, Pak? Sama B apa sama A? Sama A, udah pasti. Coba aja review sahabat kita, buka HP aja, Pak. Unbook. Kenapa? Ada sahabat yang frequently call. Ada secara frekuentatif sering dihubungi. Dekat sama kita. Berjalan hari, berjalan tahun, berjalan. Ternyata dia sahabat yang baiknya berharap akhirat. Yang sahabat datang dan pergi, udah kayak hantu, ternyata dia baiknya karena kepentingan duniawi saja. Maka jelas sekarang buat kita ayat ini. Bahwa Allah tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quranul Karim. Benar, kita harus pentingkan waktu. Tapi waktu yang Allah maksudkan di dunia untuk beramal. Bukan untuk buru-buru segera harus menikmati hasil. Maka hari ini kadang-kadang kita dengar itu kan, kapan lagi? Ada istilah kapan lagi, Pak? Dulu ada website namanya kapan lagi. Nggak tahu saya sekarang masih ada itu. Nggak ada. Nah, harusnya kalau bagi mukmin, kapan lagi itu apa? Kapan lagi beramal? Kapan lagi berbuat? Karena yang tidak beriman, begitu dengar kata-kata kapan lagi, maka artinya apa?
kapan lagi menikmati? Kapan lagi senang-senang? Kapan lagi bahagia? Seolah-olah, mohon maaf, akan mati seperti binatang. Ya. Kalau orang tiba-tiba ngomong, aduh, ini puasa terus, tarawih terus, ngaji terus, kapan lagi kita jalan-jalan? Itu bahaya itu, Pak. Seolah-olah kalau udah mati kayak binatang, nggak bisa bahagia lagi di surga. Ada ulama kan, Bapak mungkin sering dengar ini, ada banyak ulama zaman dulu, terus beribadah, beramal. Padahal udah tua, harusnya adalah waktu leha-leha. Tapi begitu ditanya, kenapa Syekh? Ar-rahatu ba'dal maut. Nanti kita rehat-rehat, menikmati setelah mati. Ya, ya. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita balik lagi sekarang ke ayat 19. Apa yang harus kita waspadai? Ya kan? Yang harus kita waspadai adalah nomor satunya, Bapak-bapak, segera ingin menikmati hasil tanpa mengawalinya dengan perjuangan. Jadi kita harus waspadai itu. Segera pengen jadi suami, baca Quran aja nggak pas. Kalau dulu di kampung saya di Aceh itu, tahun saya kecil itu, kalau belum bisa ngaji nggak bakalan dinikahkan. Dulu ada aturannya kayak gitu. Jadi disuruh belajar ngaji Quran dulu. Nah, perlu segera menikmati pernikahan kalau memang syaratnya belum terpenuhi. Ya kan ya? Ya, kayak kita beragama ini, ada orang bilang Ramadan berkah, ini coba aja bapak-bapak tanya ke beberapa sahabat kita, Haji atau siapa teman gitu, kan Ramadan berkah. Menurut anda ngerasa nggak di diri anda berkah? Ini berkah apa ya? Ya ini berkah aja sih. Nggak ngerasa. Kenapa nggak ngerasa berkah? Berkah kan manfaatnya, nikmat dari Ramadan. Kok nggak ngerasa? Karena nggak ada amalnya. Bagaimana bisa menikmati kalau tidak diawali dengan kesungguhan, dengan amalan? Nggak ada bisa kita nikmati. Mau contoh nggak? Orang kopi aja ya. Untuk ke warung kopi kan, aromanya enak itu, sedap. Apalagi ada mesinnya di dalam. Datang kita, karena enak sekali aromanya, pesan apa itu, cappuccino, langsung ditegak, terus biasa aja. Ya iyalah, orang nggak sabar, berjuang agar minumnya pelan-pelan, biasa enaknya. Apa saja begitu lah. Maka yang namanya perjuangan perlu durasi, perlu waktu. Karena tergesa-gesa pasti negatif. Kata Nabi SAW, al-isti'jalu minasyaitan. Tergesa-gesa itu kebiasaan setan. Jadi, rahimahullah, itu poin nomor satunya yang harus kita waspadai. Di sana kita Ramadan ini kan, pengen kita kok dibilang berkah, adem, enak, nikmat. Kok orang cerita begitu sih? Kok saya nggak ngerasa? Kok biasa aja? Bahkan ada yang habis Ramadan kita ketemu saudara kita, dia cerita Ramadan ini Masya Allah rasanya enak banget. Itu kok enak apa ya? Kayaknya sama aja kayak Ramadan tahun lalu. Ternyata nggak ada amalnya, nggak ada upayanya. Bagaimana bisa mau menikmati hasil? Karena kalau sudah bicara akhir, bapak-bapak, pasti terbebaskan dari upaya manipulatif. Beda sama dunia. Kalau dunia bisa dimanipulasi. Mau contoh tuh, dia nikah, padahal pasangannya belum tentu soleh. Padahal masih ada beberapa aspek yang belum sepakat. Nah, tapi pengen kelihatan nikmat, saya pengen menikmati. Bisa nggak Pak dimanipulasi? Bisa. Saya baru super besar, acara super keren, pakai IU super pengalaman,
komentar, caption, foto-foto videonya apa? Acara walimah berlangsung sangat khidmat. Wih, sebulan cerai. Manipulatif kan? Dunia bisa mudah. Ya. Kerja seadanya. Harusnya bukan yang paling kaya, tapi entah bagaimana caranya dapat rezeki banyak. Nggak sesuai prosedur. Menikmati bisa manipulatif. Sementara akhirat nggak mungkin dimanipulasi. Coba kalau orang cerita saya sholat itu enak ya, kalau habis sholat hati saya sejuk. Bisa nggak kita manipulasi pura-pura khusyuk? Sejuk nggak hati kita, Pak? Enggak bakalan. Makin terbakar karena udah capek pura-pura khusyuk, nggak ada yang puji. Ya. Akhirat nggak bisa. Haji bisa manipulasi haji. Pergi haji kan untuk ibadah. Pengennya kan sempurna rukun Islam, sempurna agama. Nabi hadis banyak sekali tentang keistimewaan haji. Mudah rezeki. Kan hadis Nabi itu, Pak. Enggak, orang yang pergi haji Allah tuliskan untuknya mudah rezeki. Maka untuk lihat di mana-mana kalau main ke kampung nama jalan masih Pak Haji kan. Coba tanya, ini Pak Haji ini dulu paling miskin di kampung ini. Nah, mungkin Pak. Orang haji itu rezekinya mudah. Tapi ini kok aneh, pulang haji malah terjerat hutang. Susah hidupnya. Nggak bisa dimanipulasi. Dia memang haji. Tapi ternyata di sana nggak ngapa-ngapain, tidur mulu. Nggak ada ibadahnya. Nggak ada kekhusyukannya, bawaannya marah-marah, terus nggak mengendalikan dirinya, sebel sama travel, sebel sama guide, sebel sama menu, sebel sama apa? Sebel sama orang Arab. Mau lihat orang begitu, Pak? Orang begitu biasanya pas kita nengokin dia pulang haji kan, kita main ke rumah dia. Assalamualaikum Pak Haji. Gimana Haji? Saya nggak nyangka Ustaz, orang Arab itu kayak Abu Lahab semua. Nah, itu haji nggak mampu contoh, langsung. Harusnya nggak ada cerita negatif. Masa ini saya diundang Pak Menteri misalnya, pulang dari rumah Pak Menteri, semua hal buruk yang saya cerita. Menunya nggak beres. Ini orang akan bilang ke saya apa? Inti aja kali lagi apes. Orang semua main ke rumah Pak Menteri, makan enak, disambut semua. Tamu Allah kan? Tamu Allah. Duyufur Rahman. Berangkat untuk mengunjungi Ka'bah. Tamu Allah. Nggak diurusi sama Allah. Berarti dianya yang salah. Nggak bener haji atau umrohnya. Maka nggak dapat apa-apa sampai ke sini. Justru haji umrohnya justru menambah sakit hati, menambah dengki, menambah benci, bukan menambah cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua, setelah tadi kita waspada, jangan sampai tidak berusaha, sudah buru-buru pengen hasil. Poin yang keduanya, harus ada ketulusan niat. Jadi jangan sampai beramal nih berangkat ke masjid. Ria'an nas, selesai kita. Kalau ria'an nas ingin dilihat orang lain. Ada lagi ngomong, kenapa Pak? Haji Pak Haji. Semua teman di kantor udah haji, tinggal saya doang yang belum. Ini ada urusan. Harusnya jawabannya rukun Islam. Ini ada duitnya. Takut nanti saya mati belum haji, masalah sama Allah. Niat. Setelannya dikit aja bapak-bapak. Niat itu langsung kita terjerumus. Ya, coba orang berkeluarga, Pak, nggak usah susah-susah kita. Berkeluarga, niatnya apa itu? Punya anak, nggak punya anak, dibanting istrinya. Bahagia, nggak bahagia, diomeli keluarganya. Harusnya niatnya apa? Biar saya lebih mudah masuk surga. Kan hadis ini baca sama penghulu kita kan? Nikah itu menyempurnakan setengah agama. Buat apa nikah menyempurnakan agama? Biar masuk surga. Setelah nikah kok nggak sempurna? Ya kita sempurnakan. Faktornya sudah terpenuhi. Tinggal sempurnakan faktor itu. Jadilah suami yang soleh, bimbing istri baik-baik, bimbing anak-anak,
biar ini menyempurnakan agama. Ya. Jadi yang kedua, niat. Yang ketiga, saudara yang dimuliakan Allah SWT, amalnya harus benar. Ya. Cross check lagi, apa benar begini caranya? Contoh, ini kita berRamadan ini. Yang orang kadang-kadang isu ini kan keren. Dulu-dulu Pak, saya jarang dengar. Kecil, nggak ada orang ngomong takjil, nggak ada. Saya kecil di kampung, orang ngomongnya buka puasa aja titik. Padahal dia takjil itu. Orang pas azan dia langsung buka, belum azan aja udah pegang gelas. Gimana nggak takjil itu Pak? Azan belum, udah pegang gelas. Tapi orang nggak ada ngomong kata takjil. Sekarang, Insya Allah, kata takjil masuk TV. Di mana-mana orang ngomong takjil. Pertanyaannya, apa arti takjil? Takjil tentang apa? Waktu atau menu? Waktu kan? Waktu. Maka nggak ada urusan dengan menu. Takjilnya nggak beres hari ini. Seolah-olah kalau menunya nggak nikmat, pahalanya nggak ada. Caranya sama. Takjil itu timing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Saat azan langsung bismillah. Sempurna pahala. Itu air putih seteguk tok. Seteguk atau kurma bukan sebutir, sedikit. Ketelan, halas, sempurna takjilnya. Ketika kita nggak serius tentang makna, tentang cara yang benar, maka apa yang terjadi? Ada orang hanya demi takjil 2 jam persiapannya, padahal bisa buat baca Quran dan yang lainnya. Itu terjadi. Sahur juga begitu. Kayak semalam saya ngaji, terus ada teman bilang, Ustaz, main ke restoran saya masih buka jam segini, kita makan sahur dulu. Oh, makannya dapat, sahurnya enggak. Orang jam 11 malam habis ngaji, habis tadarus, dia bilang ke saya, Ustaz, kita makan sahur dulu di restoran saya. Makannya dapat, sahurnya enggak. Itu ngapain makan tengah malam? Ya. Sahur lagi-lagi tentang waktu, karena bahasanya takhir, diakhirkan. Udah, sama dengan berbuka, seteguk ataupun selesai. Jadi kita heboh kan? Saya nggak sahur malam ini. Benar Pak Haji? Iya, nggak sempat nambah. Kok bisa? Dia udah makan nggak sempat nambah, bilangnya nggak sama. Jadi cara kita harus benar. Baca Quran juga begitu. Tadarus kita. Tadarus kan? Target berapa? Ustaz, kita 15 Ramadan sudah khatam. Wih, keren kan? Tadarus. Baca. Bagi berapa? 1 halaman. Dia baca aja. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u. Baca kan sampai selesai. Habis selesai, temannya baca. Baca. Begitu temannya baca, mulai baca temannya halaman berikutnya. Langsung dia ngapain? Buka YouTube. Rebahan. Kaki ke atas, nonton. Wih. Bilangnya tadarus. Padahal cara tadarus baca atau dengar, mengoreksi atau dikoreksi kan tadarus, darsun, saling belajar. Maka syarat utama ikut tadarus nggak boleh baperan, bukan pakai peci, Pak. Kalau pakai peci nggak apa juga. Nggak boleh baper, karena tadarus saling belajar. Udah pasti saya akan dikoreksi. Udah pasti saya juga harus membantu saudara saya mengoreksi. Dari Nabi kan, baca atau dengar pahalamu sama. Ini enggak, dia ngaku keluar, Alhamdulillah khatam 30 juz 15 malam. Padahal dia cuma baca berapa halaman, orang sisanya dia tidur. Ya, nanti kalau di kampung sini lebih parah lagi Pak, apalagi kita kecil itu. Dia habis bacanya banyak itu, bacanya 3 lembar. Habis baca 3 lembar,
aku tidur dulu ya, nanti bangunin. Itu tadarus apaan namanya duit? Pas kita datang di masjid ada meja begitu, mic yang baca satu orang, sisanya temennya tergeletak semua 5 orang. Nanti gantian, dia udah capek bangun, lanjut, ini tidur lagi. Bukan tadarus, cara, ya kan? Jadi kalau cara kita salah, kita nggak dapat apa-apa. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, rahmatullah, masih di ayat ini kita ambil pelajaran dari ayat. Ajalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Nah, sekarang yang keberapa berarti? Keempat. Ya. Betul kan Pak? Keempat. Nomor 1, jangan senang dapat hasil kalau belum berusaha. Nomor 2, niat harus benar. Nomor 3, cara harus sesuai dengan cara yang Allah dan Nabi inginkan. Nomor 4, kalau tiba-tiba, nah nomor 4 nih, kita disegerakan nikmatnya oleh Allah, jangan buru-buru bahagia. Nih. Kita Ramadan nih kan, malam keberapa sekarang? Udah 10. Masya Allah, nggak ada lewat semalam pun taraweh, alhamdulillah. Nggak ada lewat tadarus tilawah Quran, alhamdulillah. Nggak lewat sedekah, alhamdulillah. Hati makin tentram, alhamdulillah. Nah waspada, kan udah mulai dapat nikmatnya nih, hasilnya nih dari 10 malam. Waspada Pak, jangan buru-buru nikmat itu untuk segera dinikmati. Ada dapat nikmat untuk segera dinikmati, ajilata juga. Udah dapat tentram, ntar malam udah 10 malam udah tentram, ini kita nikmati dulu ini malam, libur dulu kita tarawih, kita cek. Pernah dengar orang gitu Pak? Banyak kan? Iya. Tadarus setiap malam. Kadang-kadang anggota keluarga sendiri yang ngomong. Karena mungkin si bapak udah agak tua, istri tiba-tiba ngomong, ya udahlah ya, kan semalam ayah cerita, hati ayah sudah enak. Ini malam ini tidur aja dulu lah, besok baru tadarus lagi. Ya itu. Jangan bilang istri kita setan, nggak ada setan bulan Ramadan. Ya. Tapi memang tipikal manusia begitu. Begitu dapat nikmat, ingin segera menikmati. Dapat nikmat, nggak negatif. Nikmat masa negatif, syukur. Nah, syukurnya ini harus benar. Apa syukur itu? Ngaku nikmat ini dari Allah. 2, rahimakumullah, gunakan nikmat dalam hal-hal yang diridhai Allah. Udah tentram nih hati, udah enak. Berarti apa yang akan terjadi? Harus makin semangat lagi ngajinya, semangat lagi ibadahnya, bukan menikmatinya dengan cara yang lain. Nah ini yang terjadi kan bapak-bapak. Kiai Pak, ulama, tengku kalau bahasa kampung saya. Kan enak kan? Dapat nikmat dari Allah. Dia belajar agama dari kecil, di pesantren nggak pulang-pulang. Kampung saya bilangnya dayak ya. Banyak ilmunya. Begitu dia udah besar, udah dewasa, jadi dia tengku besar, kiai besar. Terkenal kemana-mana, enak sekali hidupnya. Jadi dia tahu bagaimana mendidik istrinya, anaknya semua. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba nggak semuanya, sebagian kecil saja yang patut kita jadikan contoh pelajaran buat kita bersama. Tiba-tiba ada yang, kan saya kiai, masa anak saya nggak jadi kiai, nggak didik anak lagi. Itu kan heboh sekarang Bapak. Di salah satu tempat di muka bumi ini yang ayahnya hafal Quran 30 juz, ternyata anaknya malah menghadirkan berbagai kemaksiatan. Kita doakan semoga si ayah diampuni, dimuliakan oleh Allah SWT di akhirat. Tapi ini pelajaran buat kita Pak. Kita kalau melihat gitu jangan terus nuduh, vonis, biarin aja. Itu pelajaran aja. Apa pelajarannya buat kita? Nikmat iya, nikmat ilmu, nikmat kedudukan, nikmat macam-macam. Tapi jangan, ini harus kita nikmati. Itu hati-hati. Yang benar kata-katanya apa? Harus kita syukuri. Beda. Coba ngomong, misalnya apa? Nikmat sholat tarawih, istiqamah kan nikmat. Tiba-tiba kita ngomong, yuk kita nikmati. Mana ada yuk kita nikmati, kita nambah lama sholat tarawihnya. Tapi kalau yuk kita syukuri, berarti tambah semangat tarawihnya. Beda kan? Makanan.
Kita bisa beli makan apa saja, bisa makan di restoran manapun. Tiba-tiba ada yang ngomong, yuk kita nikmati. Maka apa artinya itu? Cari lagi restoran lain kan? Cari lagi yang lebih nikmat lagi. Tapi kalau bahasanya, yuk kita syukuri. Artinya apa? Kita beli lebih, kita bagi saudara-saudara kita yang nggak bisa makan enak. Benar kan? Nah, kata-kata itu Pak, berpengaruh ke dalam dada. Nggak sama. Maka antum lihat di surat Al-Quran, surat Al-Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Tabban. Tabban itu artinya halak. Binasa. Kenapa nggak halak aja? Halakan laka ya Muhammad. Tapi malah tabban. Terhujam. Lalu artinya mampus. Terhujam tabban. Siapa yang balas? Allah SWT yang balas. Tabbat yada abi lahabin. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, begitu kita dapat nikmat jangan diingkari. Karena salah juga, masih ingat kan? Ada sahabat Nabi pakai baju compang-camping, jelek bajunya. Nabi marah, kata Nabi, ganti bajumu. Engkau banyak warisan, banyak hartamu, pakailah pakaian yang pantas. Tapi lebih baik begitu dapat nikmat bukan dinikmati namun disyukuri. Yang kelima, ini berapa menit bolehnya? Masih boleh? Dikit lagi ya, Bapak ya. Tenang Pak, saya juga capek kan saya puasa. Habis ini nggak bisa minum. Ya, nggak bakal lama-lama. Yang kelima, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kita langsung lompat ke ayat ke-20. Wa man aradal akhirata. Nah, kalau tadi sudah 4 hal ya, kita cukupkan itu aja. Di ayat 19 itu 4 hal kita harus waspadai. Sekarang 4 hal apa yang harus kita lakukan. Ayat 20 surah Al-Isra. Man aradal akhirah, harus punya keinginan untuk bahagia di akhirat. Ini enggak mudah Bapak-bapak. Orang kalau ditanya pasti jawabannya pengen masuk surga. Tapi dalam keseharian menghadirkan keinginan masuk surga itu enggak gampang. Mau antum saya kasih contoh. Mudahnya orang menjaga keinginan untuk dunia, tapi beratnya menjaga keinginan untuk akhirat. Tiba-tiba setelah 15 tahun bekerja, dia ngomong ke istrinya, Bu, kita berangkat haji furoda. Kaget kan istrinya, Bapak serius? Mahal banget loh Pak, 250 juta satu orang. Enggak apa-apa Bu, insya Allah. Jadi kita berdua 500 juta. Kok bisa? Bapak sudah nabung sejak 15 tahun yang lalu. Masya Allah. Bisa kan Pak? Untuk dunia istiqamah, jaga keinginan. Gak mudah rahmatullah. Menjaga keinginan akhirat dalam semua aspek hidup kita itu gak mudah. Datang sholat berjamaah. Masih muda. Suara masih lumayan. Tiba-tiba kan kita ada muazzin biasanya. Muazzin udah diamanahi tugas muazzin. Masjid-masjid besar biasa begitu kan. Kita datang 5 menit masuk waktu nggak keluar dia. Nggak ada yang azan. Lihat kiri kanan padahal kita tahu. Akhirnya berubah. Bukan lagi keinginan akhirat, keinginan dunia. Ini orang ini mesti pecat. Nggak tahu. Padahal kita suara merdu, umur masih muda, nafas masih panjang, nggak ada ring sama sekali di jantung, kan tinggal nyalain aja. Kalau memang dia pengurus kan, tahu tombolnya, ya udah, berbaik sangka ke saudaranya. Aku pengen akhirat ya Rob. Ini jangan-jangan engkau hadirkan muazzin nggak datang, biar aku dapat pahala azan. Dia sana sini, tunggu 1 menit, 2 menit, jangan-jangan sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekampung semua ke masjid. Kenapa? Itu siapa azan suara hancur misalnya. Tapi enggak lah. Orang datang karena Masya Allah, si mas itu ternyata dia suaranya merdu ya. Pengen akhirat itu enggak gampang.
Kita bisa mudah pengen akhirat kalau kita lagi bahagia nih kayak gini, sholat karpet bersih, imam empuk bacaannya kan, merdu suaranya. Coba tiba-tiba pas kita datang karpetnya kotor, masih bisa nggak ingin akhirat? Kalau ingin akhirat karpet kotor, dia pulang dia tanya pengurus, Pak pengurus, ada mesin sedot nggak? Vakum, oh ada, saya pinjam boleh, biar saya yang bersihkan. Pengen akhirat. Kalau pengen dunia, begitu kotor dia bilang apa? Aduh, ini masjid gak beres, semua pengurus. Ngumpat dia. Habis pahala puasanya. Jaga keinginan akhir kita. Ini harus kita lakukan. Yang kedua, saudara akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasa'alaha. Berusaha untuknya. Yang kedua, harus ada usaha, harus ada kesungguhan. Sa'i itu sa'i Bapak-bapak. Sa'i kan kita. Sa'i kenapa dinamakan sa'i? Karena nanti kan ada yang harus dipercepat langkahnya. Ya, yang ada ditandai. Kalau sekarang agak disamarkan itu. Tapi sa'i itu ada berusaha. Makanya mau digimanain juga sa'i itu paling enak di lantai bawah kan. Yang masih ada nanjak dikit. Ya, ada usahanya kan, nanjak itu lumayan loh Pak. 7 kali kita bolak-balik itu. Sama-sama nanjak. Safa nanjak, marwah nanjak. Ya, ada usaha. Maka kita tinggal nanya ke diri kita masing-masing, usaha apa yang sudah saya lakukan untuk mewujudkan keinginan akhirat saya. Karena bohong orang punya keinginan kalau ternyata tidak punya usaha. Pengen kuliah di mana nak? ITB ya, kata dia. Belajar nggak pernah, kan bohong namanya. Kelas. Yang ketiga, wasa'alaha sa'yaha. Sa'yaha, berjuang sesuai dengan aturan perjuangannya. Yang ketiga, ada aturannya. Karena akhirat negerinya balasan. Yang berkuasa di akhirat hanya Allah. Enggak Allah biarkan lagi ada raja-raja kecil di akhirat. Di dunia Allah bolehkan kan? Ada presiden, ada kepala negara, ada amir, pangeran, ada raja, ada macam-macam gelar para raja itu atau para pimpinan negara itu. Kira-kira di akhirat masih ada nggak itu Pak? Ada nggak kita dibangkitkan, dipimpin oleh presiden kita karena kita umat Islam Indonesia? Ada gitu Pak? Nggak ada. Atau orang Saudi dipimpin oleh pangeran raja Saudi? Nggak ada. Jadi sama semua. Nggak Allah izinkan satu orang pun jadi raja kecil. Allah saja rajanya. Dalilnya Al-Fatihah kita baca tiap hari. Maliki yaumiddin. Allah itu raja hari agama. Kapan tuh hari agama? Hari akhirat. Maka apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan aturan pelaksanaannya, aturan perwujudan dari keinginan akhirat itu. Ini benar nggak beruntung di akhirat, bermanfaat di akhirat? Itu harus sering kita tanyakan. Karena kadang-kadang kita terjadi kan? Masih di dalam bulan Ramadan ini, nggak ada urusan sama akhirat. Dia bilang apa? Ramadan ini, tahun ini, Masya Allah nikmatnya. Ada apa Bang? THR 3 kali lipat. Gitu. Apa urusannya dengan akhirat? Tarawih nggak pernah kelihatan. Tadarus nggak juga semalam. Tapi dia merasa Ramadan penuh berkah. Nggak sayah, nggak sesuai aturan. Yang keempat, yang terakhir, wahuwa mu'minun. Harus sangat yakin. Jadi seolah-olah kita udah ngelihat pahala itu. Loh, apa dalilnya seolah-olah? Karena emang Nabi cerita kan. Kayak orang datang Jumat duluan dapat onta. Jadi kayak kita ngebayang. Memang belum kelihatan. Tapi saking yakinnya, jadinya seolah-olah kita udah melihat besarnya pahala itu. Dan itu nggak bisa dimanipulasi. Batin kan rahimahullah. Coba datang sholat wudhu bener di rumah, datang sholat bener khusyuk, nggak buru-buru habis sholat berzikir. Beda perasaannya dengan kalau kita datang buru-buru, sholat pikiran kemana-mana, nggak khusyuk, nggak sempat zikir. Beda perasaan. Dalilnya Allah sampaikan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tentram? Gimana nggak tentram, ngebayangin pahala, apresiasi besar dari Allah Subhanahu. Gini ya, Bapak, Ibu semuanya, semoga ada manfaatnya.
saya ulang sekali lagi sebagai kesimpulan, jadi ada 4 yang harus kita waspadai, 4 yang harus kita perjuangkan. Yang harus kita waspadai, jangan senang sekali ingin menikmati hasil padahal belum berusaha. Ya, pastikan kita berjuang saja dulu, karena ini adalah negeri perjuangan, tempat berjuang dunia ini. Berbuatlah, nggak ada soal umur, nggak ada soal. Yang kedua, niat harus benar karena Allah. Pastikan apapun niat karena Allah. Kemudian yang ketiga, cara harus benar. Kemudian yang keempat, apa tadi rahimahullah, yang keempat, bahwa semuanya sudah berdasarkan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, yang keempat di ayat 20 yang harus kita lakukan, harus punya keinginan akhirat. Jangan sampai nggak punya keinginan akhirat. Kalau dalam bahasa orang sekarang, mimpi akhirat. Kan biasanya orang bilang mimpi dunia kan? Mimpi dunia. Ini mimpi akhiratnya harus ada. Di akhiratnya pengen apa? Pengen selamat, pengen surga. Makanya kan Nabi sampaikan ke sahabat, kalau kalian berdoa minta surga, mintalah surga terbaik, Firdaus al-A'la. Giliran di dunia ya, gajinya, rasa-rasanya dikumpulin 100 tahun pun tidak bisa beli itu rumah itu. Tapi dia bilang apa? Insya Allah. Wih, keren kan? Insya Allah 15 tahun lagi saya beli rumah ini. Kita kalau ada orang ngomong itu untuk dunia, kita bilang apa? Keren, optimis, bekerja keras. Giliran ada orang mau ngomong, saya insya Allah masuk Firdausul A'la, saya pengen ngaji. Gak usah mimpi Pak Haji, ya jangan gitu lah. Ya kan? Akhirat juga bisa kita berharap, justru perintahnya berharap yang paling tinggi. Kemudian harus ada perjuangannya. Yang ketiga, harus sesuai dengan aturannya. Yang keempat, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beriman, percaya. Jadi seolah-olah kita melihat pahala itu ada di hadapan mata kita. Maka mukmin itu beda, Pak. Beda. Nanti antum bisa nanya ke saya, Ustaz, ini teori semua. Gimana prakteknya? Kira-kira prakteknya ini. Ini sholat tarawih kan? Imamnya bacanya panjang. Capek nggak? Capek. Kita nggak boleh bohong, memang capek, berdiri yang capek lah, keringetan, kita berbelut, kerongkongan kering. Tapi begitu assalamualaikum, wajah senyum, alhamdulillah, Allah mampukan sholat malam selesai sama imam. Nah itu mukminun dia Pak, jadi dia kayak udah ngeliat pahala. Jadi capeknya minta ampun, lutut udah gebretek, kerongkongan udah kering. Yang satu anak muda, umur cuma 25 tahun misalnya. Sholat juga sama imam. Begitu selesai, wajahnya marah. Imam gak beres ini, dia gak tahu apa saya berangkat kerja pagi. Gak mukmin lah, dia gak lihat pahala. Itu ngapain dia sholat pulang? Ini tadi orang gak dipaksa kok. Ya kan? Ikut tarawih, ikut witir, selesai salam, wajah marah. Ada gak orang gitu? Kadang-kadang ada. Ini kita sapa, bang, apa kabar bang? Apa bang? Ada gitu. Baru sholat ada. Begitu ada, abang kenapa marah sekali semalam? Itu imam gak benar, itu kepanjangan baca. Dia gak ngelihat pahalanya, dia dikasih panjangnya, dikasih pahala banyak. Harusnya kan bahagia. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.